Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu menebar cinta dan kasih sayang melalui kurban. Dan masih bersama dengan Pak Ustadz Syahidin. Oke Pak Ustadz, kita lanjut lagi nih. Tadi kisahnya yang sempat terpotong ya Pak Ustadz. Sempat terpotong, iya. Bagaimana akhirnya seorang anak ini harus disembelih. Iya. Terus bagaimana setelah itu Pak Ustadz? Ya, jadi Allah ingin menguji seberapa cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Rabb-nya. Di tengah sedang Ibrahim merasakan kecintaan yang luar biasa terhadap anak satu-satunya waktu itu yang baru hadir, yaitu Ismail. Lalu tiba-tiba Allah meminta ayahnya sendiri memotong dengan tangannya leher Nabi Ismail. Jadi ketika mendapatkan perintah berupa wahyu, dan ini wahyunya dalam bentuk mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim, bahwa beliau menyembelih putranya Ismail. Nah, jadi Ibrahim ini bingung bagaimana cara mengutarakan perintah itu kepada Ismail, sementara Ismail kan sudah ngerti. Ya, sudah ngerti mana baik buruk, karena ketika itu usianya sekitar belasan tahun begitu kan. Jadi terpaksa Nabi Ibrahim berkata jujur kepada putranya Ismail bahwa Allah memerintahkan ayahnya untuk menyembelih Ismail. Betapa beruntungnya seorang ayah yang soleh, dia mendapatkan anak yang soleh pula. Jadi itu bagaimana perasaannya kepuncaknya bagaimana seorang ayah menyembelih sendiri anak kandung yang sudah lama ditunggu-tunggu. Itu kalau nggak kuat mental, itu bisa stres. Gitu. Kalau kayak anak sekarang ya Pak. Kalau kayak sekarang ya sudah bisa stres. Udah kenal mental health-nya. Itu luar biasa, tekanan yang luar biasa. Betul. Ya, tekanan psikologis yang luar biasa. Tetapi karena ketaatan Ibrahim kepada Allah, kemudian ketaatan Ismail, rasa cintanya kepada ayah dan juga kepada Allah, saat diceritakan yang tadi Ibrahim menduga Ismail ini tidak akan mau menerima, tapi ternyata apa kata Ismail? Ya abati faf'al ma tu'mar. Wahai ayah, laksanakan apa yang diperintahkan Allah atasmu. Bayangkan, tidak ada kata menolak sama sekali saat seorang ayah ikhlas, betul-betul ikhlas. Nah, akhirnya terjadilah prosesi penyembelihan itu tepat pada tanggal ke-10 Zulhijjah yang kita kenal dengan hari Nahar. Lalu Ibrahim menyiapkan pedang yang begitu tajam dengan pasrah. Ismail pun begitu juga dengan pasrah disembelih. Nah, disitulah Allah menunjukkan kuasanya. Ya, di saat pedang itu mulai menyentuh leher Ismail, Allah gantikan dengan kuasanya dengan seekor domba atau dengan seekor kambing. Dan itulah kisah dari proses penyembelihan atau kurbannya Nabi Ibrahim menyembelihkan putranya Ismail, yang kemudian diganti dengan seekor domba. Itu menjadi dasar syariat ibadah kurban bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita laksanakan insyaallah hari ini prosesi penyembelihannya. Biasa. Nah, waktu itu Nabi Ibrahim diuji melalui seorang anaknya, harta yang benar-benar ditunggu, yang berharga, yang benar-benar berharga ya Pak Ustaz, sudah ditunggu begitu lamanya, akhirnya harus diikhlaskan. Dan waktu itu Allah SWT juga menunjukkan kuasanya. Akhirnya digantikanlah dengan seekor domba. Dan sekarang kita bisa melakukan hal tersebut ya Pak Ustadz, dengan penuh keikhlasan, dengan merelakan sedikit bagian dari harta kita ya Pak Ustadz. Dan itu adalah hal yang sangat mulia tentunya. Ya, sangat mulia tentunya. Jadi kisah ini juga pelajaran sebenarnya bagi banyak kita umat Rasulullah. Kita diminta berkorban, pengorbanannya tidak seberat pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Betul sekali. Hanya mengeluarkan sebagian yang kita punya untuk membeli seekor kambing. Kalau misalkan sapi itu bisa sebanyak 7 orang.
Iya, bisa tidak berbuat mengorbankan semua harta, apalagi jiwa, raga orang yang kita cintai, tidak. Hanya mengorbankan sebagian materi yang kita miliki bagi yang punya kelebihan, bagi yang punya kemampuan. Ya, pertanyaannya, masa kita nggak mampu sih? Allah tidak seberat menguji Nabi Ibrahim gitu kan. Ya, jadi ini saya kira cerita bagaimana Ibrahim mengorbankan putranya Ismail, ya memotivasi kita untuk tertarik melaksanakan ibadah kurban itu sendiri. Kalaupun belum tahun ini ya Pak Ustadz, insya Allah tahun depannya lagi. Karena ibadah kurban itu bukan sekali seumur hidup, beda kalau haji kan. Haji sekali seumur hidup. Jadi ibadah kurban itu ibadah yang bisa kita lakukan secara berulang-ulang. Ketika waktu Idul Adha tiba, di situ kesempatan kita untuk menunaikan ibadah yang sangat mulia ini. Jadi ada juga yang keliru. Memang sekali kurban itu langsung 1 ekor sapi untuk satu keluarga. Cuman dia memahami kurban itu hanya ibadah sekali 2 kali dilaksanakan. Lalu tahun-tahun depannya karena sudah merasa 1 ekor sapi, akhirnya tidak berkorban lagi. Padahal dia mampu untuk berkorban. Nah, ini pemahaman yang keliru ya, padahal Nabi itu semenjak disyariatkan ya melaksanakan ibadah korbannya ini setiap tahun. Ya, setiap tahun. Bahkan di tahun terakhir sebelum beliau wafat, beliau menyembelih 100 ekor onta. Ya, 100 ekor onta. 63 beliau sembelih dengan tangannya sendiri, lalu 27 sisanya itu diminta sahabat-sahabat yang lain. Nah, ini bisa kita ambil pemahaman bahwa ibadah kurban itu bukan ibadah sekali 2 kali, tetapi ibadah yang setiap momen ketika datang Idul Adha kita punya kesempatan untuk melakukan ibadah ini. Nah Pak Ustadz, ini bagaimana jika kita berkorban tapi di atas namakan keluarga kita yang sudah lebih dahulu sudah meninggal dunia, itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, jadi ini juga sering menjadi pertanyaan bagi masyarakat kita. Misalkan dia punya orang tua, kemudian waktu orang tuanya masih hidup, mungkin dari segi ekonomi kurang mampu sehingga mungkin ya belum sempat berkorban atau jarang berkorban. Sudah ada tapi jarang berkorban. Nah, kebetulan anaknya dikaruniakan rezeki yang lebih. Nah, bagaimana ini Pak Ustadz? Kurban ini di atas namakan untuk almarhum ayah atau almarhumah ibu yang sudah tiada. Apakah boleh? Kalau kita merujuk kepada pendapat mazhab Imam Ahmad, boleh. Seorang anak meniatkan kurban untuk almarhum almarhumah kedua orang tuanya, karena ibadah kurban itu juga dianggap sebagai ibadah sedekah. Jadi seorang anak itu sangat dianjurkan saat bersedekah ketika orang tuanya sudah tiada, di atas namakan kepada kedua orang tuanya. Karena ini ada dasarnya. Jadi seseorang laki-laki dari Bani Salamah datang menemui Rasulullah, "Ya Rasul, ibu saya sudah meninggal. Namun ketika meninggal ibu tidak sempat wasiat untuk mensedekahkan sebagian harta yang ditinggalkan." Kemudian beliau bertanya, "Apakah ketika saya bersedekah atas nama ibu berpahala, saya berpahala?" Nah, jadi pertanyaannya itu, ya pertanyaan cerdas sekali. Cerdas yang sekali. Awam pasti akan mempertanyakan mengenai hal tersebut. Apakah ibu dapat pahala? Karena yang mensedekahkan anak, terus anaknya itu karena sudah di atas namakan orang tuanya, masih dapat pahala juga? Nah, ini pertanyaan yang cerdas dari seorang sahabat itu. Kemudian Nabi kita menjawab, "Na'am, iya. Kalau kita sedekah atas nama ibu berpahala, anak yang mensedekahkannya pun juga mendapatkan pahala." Itu dasar kebolehan bagi anak berkorban mengatasnamakan almarhumah atau almarhum orang tuanya. Jadi hukumnya boleh Pak Ustadz ya. Boleh. Dan sangat baik malah. Sangat baik, sangat dianjurkan. Kemudian ada juga nih Pak Ustadz pertanyaan, kalau misalnya mau kurban itu harus akikah terlebih dahulu, misalnya belum diakikahkan anaknya, kan karena kemampuan ekonomi tentunya berbeda-beda ya Pak Ustadz ya. Tapi si anak mungkin sudah mampu untuk berkurban Pak Ustadz, sudah menyiapkan dari lama juga. Itu bagaimana itu hukumnya Pak Ustadz? Apakah benar harus akikah terlebih dahulu baru berkurban? Iya. Atau gimana? Jadi
kurban, akikah itu memang punya kemiripan. Ya, sama-sama ibadahnya dalam bentuk menyembelih kambing atau hewan. Hanya saja antara satu dan keduanya ini ibadah berdiri sendiri. Tidak ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Misalkan lantaran seseorang dulu orang tuanya belum sempat mengakikahkan, lalu terhalang si anak ini nanti setelah dewasa untuk melaksanakan ibadah kurban, ini keliru, tidak ada kaitannya. Kenapa? Karena syariat kesunahan kurban atau syariat kesunahan akikah itu itu diterapkan kepada orang yang berbeda. Akikah itu sunnahnya, objeknya adalah orang tua yang melahirkan anak. Dan itu pun dalam tanda kutip selama orang tua itu mampu. Kalau nggak mampu kan la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Agama kita itu tidak pernah membebani orang yang tidak punya kemampuan itu. Dan itu berlaku bagi orang tua, memang utamanya kan ketika anak masih kecil. Nah, kalau belum utamanya kan saat 7 hari 14 atau 21. Kalau belum ya kapanpun itu asal masih anak-anak. Bahkan ada yang berpendapat ketika anak kita masih SMA itu kita punya kelapangan untuk mengakikahkan anak kita masih boleh. Kalau lewat tidak masalah. Nah misalkan sampai meninggal orang tua kita belum kita diakikahkan, nah itu tidak pernah menghalangi kita nanti setelah dewasa dapat rezeki untuk melaksanakan ibadah kurban. Ya, jadi kesunahan itu hanya berlaku untuk orang tua. Kapan dia mampu? Ini tidak mampu, ya tidak. Sama seperti orang haji, kan wajibnya kan saat dia mampu. Kalau ndak mampu sampai meninggal ndak masalah. Ya begitu juga dengan kurban. Jadi dengan demikian kalau misalkan kita saat sekarang ini kita tahu bahwa semasa kecil dulu kita belum diakikahkan oleh orang tua kita, apakah kita harus mengakikahkan diri kita dulu? Ndak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu. Cukup ketika datang hari raya Idul Kurban, ya hewan yang kita miliki itu kita gunakan saja untuk melaksanakan ibadah kurban. Dan itu tidak ada masalah. Jadi memang berbeda ya. Berbeda, nggak ada keterikatan antara satu dengan yang lain. Jadi keliru selama ini. Nah, ya itu yang sering banyak juga masyarakat yang seakan-akan kalau belum akikah jadi nggak boleh bawa kurban. Akikah dulu katanya. Nah, ini gitu. Itu yang salah paham. Jadi jangan salah paham lagi pemirsa ya. Jadi insya Allah pemirsa opini sudah mulai paham. Oke, baik Pak Ustadz seperti itu. Oke Pak Ustadz, nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang kita jeda dulu ya Pak Ustadz ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.